kiri. Halo Mams, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Alilas Mam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang banget rasanya bisa ketemu kalian lagi, walaupun hanya melalui YouTube ya. Oke teman-teman semua, sebelumnya saya mau minta maaf ya, karena minggu kemarin saya nggak upload video, karena memang saya benar-benar pengen menikmatin masa-masa saya liburan ya. Jadi pas Natalan kemarin saya liburan ya ke Purwokerto. Lumayan ya, ada cuti bersama, kemudian lanjut saya ambil cuti 1 hari ya teman-teman. Jadi saya di Purwokerto itu kurang lebih 4 hari teman-teman. Ya lumayan lah ya, bisa mengurangi rasa kerinduan saya sama kampung halaman dan juga orang tua ya. Teman-teman semua, jadi di sini saya mau menampilkan sedikit video aja ya waktu saya mudik kemarin. Jadi sebelum pulang ke Wonogiri, di sini saya sempat memasak dulu ya, masak buat bapak tersayang dan juga ibu ya. Jadi sebelum pulang saya sempatkan masak beberapa menu aja sih, yang simple-simple aja. Pagi hari ini saya belanjanya di Pasar Wage Purwokerto ya teman-teman. Jadi buat kalian warga Purwokerto yang lagi merantau mungkin ya, dengan melihat saya bikin video di Pasar Wage ini, semoga bisa mengobati kerinduan kalian ya dengan Pasar Wage. Ini tuh sekitar jam 8 ya kalau nggak salah. Jadi memang ke pasarnya agak siangan gitu teman-teman, berangkat dari rumah jam setengah 8 pagi gitu ya. Oke teman-teman semua, jadi di pasar saya cuma beli sayuran aja, terus sama lele, terus kekurangannya saya belanja lagi di warung dekat rumah aja ya. Singkat cerita, ini udah selesai untuk belanjanya. Lanjut di sini dalam perjalanan menuju ke rumah ya. Di sini saya dianterin Pak suami naik motor ya. Oke teman-teman semua, alhamdulillah ini udah sampai rumah ya. Pas sampai rumah itu di sini kakak saya alias mas saya lagi berbengkel ya. Jadi dia lagi benerin apa gitu, knalpot ya kalau nggak salah ya, knalpot mobilnya gitu. Dan lanjut lagi saya langsung ke dapur teman-teman. Ini berhubung lelenya belum dipotong-potong gitu biar bumbunya lebih meresap, karena saya rada kesulitan ya untuk motong-motong lelenya. Ini alhamdulillah dibantu sama bapak saya ya untuk motong-motong lelenya. Terima kasih bapak. Dan kemudian lanjut lagi, di sini saya mau memarinasi untuk lelenya ya. Jadi untuk pagi hari ini saya mau masak lele goreng juga, terus sayur asem dan juga oseng-oseng tempe ya teman-teman. Untuk bumbu lelenya di sini saya pakai yang dari Indofood teman-teman, bumbu racik ya. Dan cukup dimasukin aja bumbunya ke dalam lelenya, kemudian kita ratakan bumbunya dan kita diamkan kurang lebih setengah jam ya, biar bumbunya lebih meresap ke dalam lelenya. Teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf ya, itu untuk dapurnya rada berantakan ya. Jadi biasalah ya teman-teman, kalau misalnya lagi liburan begini terus pada kumpul ya, dapurnya rada-rada berantakan sedikit, gak apa-apa lah ya. Yang penting kita happy ya, dinikmatin aja lah ya.
Ini kebetulan kakak saya yang di Jogja juga pulang ya ke Purwokerto. Jadi kita kumpul-kumpul di Purwokerto. Tapi adik saya yang di Kalimantan nggak pulang teman-teman, karena memang jauh ya. Insya Allah nanti lebaran biasanya dia mudik ke Purwokertonya. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi ya ke masakan, karena masakannya belum selesai ya. Ini pertama-tama saya mau masak sayur asem dulu. Dan untuk isian sayur asemnya saya cuma pakai kacang panjang, wortel, dan juga labu siam ya teman-teman. Pokoknya simple banget dan juga cepet banget masaknya ya. Dan lanjut lagi, oh ya, tambah jagung teman-teman. Tadi saya untuk sayur asemnya saya tambahin jagung juga ya, biar lebih rada-rada banyak juga deh isiannya ya. Jadi isian sayur asemnya ada kacang panjang, wortel, labu siam, dan juga jagung deh teman-teman. Teman-teman semua, kemarin waktu tahun baruan kalian mudik kemana atau di rumah aja? Kalau saya pas tahun baruannya itu saya di rumah aja teman-teman, karena kan kemarin pas Natalan udah mudik ke Purwokerto ya. Jadi untuk tahun baruannya saya di rumah aja. Untuk pas malam tahun baruannya itu saya kumpul-kumpul ya di rumah ada ipar saya teman-teman. Jadi nggak mudik, cukup di rumah aja karena memang kan harus kerja juga ya. Liburnya juga cuma sehari, jadi ya udahlah ya, untuk libur tahun baruannya saya gunakan untuk istirahat. Oke teman-teman semua, lanjut lagi ya ke masakan. Ini saya dibantuin juga sama Pak suami ya tadi untuk motong-motong dari jagungnya, karena memang saya nggak kuat ya. Saya nyari ulekan itu nggak ketemu teman-teman, kalau harus pakai tangan sama pisau aja untuk motong jagungnya saya nggak kuat ya. Jadi saya minta pertolongan dari Pak suami ya, biasalah ya emak-emak. Oke teman-teman semua, kemudian lanjut lagi tuh di sampingnya saya mau bikin oseng-oseng tempenya ya. Untuk bumbu oseng-oseng tempenya seperti biasa, cuma bawang merah, bawang putih, dan di sini saya tambahin juga cabai merah aja ya. Tapi untuk oseng-oseng tempenya di sini nggak pedas teman-teman, karena bapak saya nggak bisa ya untuk makan yang pedas-pedas. Jadi untuk masakannya memang di sini bikinnya nggak pedas ya. Jadi nanti ditambahin aja untuk sambal terasi ya, untuk pelengkap daripada makan siang kami hari ini. Jadi walaupun mudik ke Purwokerto itu biasanya saya tetap masak ya teman-teman. Jadi ya liburannya juga masih masak ya, nggak apa-apa lah ya untuk masakin bapak ya. Toh ya jarang-jarang juga teman-teman saya masakin bapak, karena biasanya saya tinggal di Wonogiri, bapak di Purwokerto ya. Sebenarnya kemarin pengen ngajak bapak juga sih ya untuk saya bawa ke Wonogiri, tapi ternyata bapak pas nggak bisa, pas banyak acara di Purwokertonya. Jadi ya udahlah ya, next time mungkin bapak ke Wonogirinya ya. Teman-teman semua, kalian hari ini masak apa? Bisa ya komen dan sharing di bawah. Oke deh, kembali lagi ke menu masakan. Ini alhamdulillah untuk oseng-oseng tempenya dan juga sayur asemnya udah jadi ya. Seneng banget rasanya. Ini tuh masaknya itu cepet banget teman-teman. Yang bikin lama itu kadang-kadang bikin videonya ya. Jadi kalau misalnya masaknya itu sebenarnya cuma setengah jam, karena divideokan jadi bisa 1,5 jam ya. Makanya kadang-kadang tuh kalau misalnya masak sambil divideokan itu rada-rada malas teman-teman, karena memang yang tadinya harusnya cepat ya masaknya jadi lama ya, karena harus divideokan, karena memang harus pindah-pindah posisi juga ya, terus ngidupin kamera, dah ribet pokoknya ya. Jadi buat kalian semua yang baru menemukan channelnya Ali Lasmam, bisa dong ya dibantu buat subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya ya, biar saya tambah semangat untuk bikin videonya. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke menu masakan ya. Itu tadi di sebelahnya saya lagi goreng lele, dan di sebelahnya lagi goreng bumbu untuk bikin sambal terasi ya. Jadi untuk pelengkap dari makan siang kami, saya mau bikin sambal terasi juga ya teman-teman, karena kalau misalnya makan tanpa sambal itu rasanya kurang lengkap ya. Setuju nggak teman-teman?
Dan ini alhamdulillah untuk lelenya juga udah jadi ya. Lanjut ini saya angkat dan nanti mau saya sajikan juga ya ke meja makan. Dan ini tuh udah siang teman-teman, udah jam 12 siang ya kalau saya nggak salah. Udah waktunya mau makan siang ya. Dan alhamdulillah ini menu masakannya udah jadi. Lanjut deh, ini saya mau makan siang ya bareng orang tua saya. Nah ini dia, saya lagi makan siang ya sama bapak dan ibu dan juga anak-anak serta kakak-kakak saya. Tapi yang saya videokan cuma bapak ibu dan juga saya ya, karena mbak saya pas ndelalah ini nggak pakai jilbab teman-teman. Jadi ya udahlah ya, yang saya videokan cuma bapak ibu aja. Teman-teman semua, saya izin makan siang dulu ya. Oke deh mam, dan teman-teman semua, singkat cerita ini keesokan harinya ya, saya udah sampai lagi di Wonogiri, udah pulang lagi ke Wonogiri. Dan ini malam harinya setelah selesai pulang kantor, saya lanjut ya ini nyuci baju karena pas mudik kemarin itu bajunya nggak saya cuci di Purwokerto ya, karena memang saya bener-bener mager, saya bener-bener pengen menikmati liburannya ya tanpa ngapa-ngapain ya. Jadi alhasil untuk cuciannya menumpuk deh ya. Dan kebetulan bude yang biasa bantu saya cuci gosok itu pas lagi nggak masuk karena kurang enak badan. Jadi ya udahlah ya, ini saya nyuci sendiri dibantuin sama pak suami ya. Dan jemurinya malam-malam ya, ini saya masukin ya di garasi ya untuk bajunya. Dan ini anak-anak saya, kakak dan adik lagi milahin kaos kaki ya, kaos kaki yang udah nggak kepake sama kaos kaki yang masih bagus ya teman-teman. Ini tuh saya nggak nyuruh teman-teman, mereka berinisiatif sendiri ya, katanya pengen menata atau menyusun kaos kakinya mereka, dan sekalian dipilihin ya mana kaos kaki yang masih bagus dan juga mana kaos kaki yang udah nggak layak dipakai ya. Dan lanjut lagi, itu tadinya saya nggak mau beres-beres rumah teman-teman karena udah capek ya, tapi kok yo nggak tega gitu ya, karena memang pas mau tiduran kok ngeres banget ini kasurnya ya. Ya udahlah ya, akhirnya lanjut lagi ya kita untuk bersih-bersih rumah ya. Dan lanjut lagi teman-teman, di sini saya mau membersihkan untuk area ruang keluarga, ruang makan, dan juga nanti untuk area ruang tamu ya. Jadi saya tuh tipe yang tidak bisa ya teman-teman untuk melihat rumah itu berantakan dan juga ngeres ya teman-teman. Jadi secapek apapun biasanya pasti saya beresin ya, karena memang kalau misalnya rumah itu bersih dan juga rapi bikin mood saya lebih bagus ya. Jadi kerapihan rumah bisa mempengaruhi mood saya ya. Kalau misalnya rumah berantakan, bawaannya jadinya uring-uringan gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya rumahnya rapi, bersih gitu ya, bawaannya seneng aja gitu ya, damai gitu ya. Ada yang samaan gak sih sama saya teman-teman? Seneng aja gitu ya kalau misalnya lihat rumah rapi, bersih, jadi bawaan moodnya bagus deh gitu ya, nggak cepat uring-uringan, emosian. Kalau misalnya ada yang samaan, tos dulu ya kita ya. Oke teman-teman semua, lanjut lagi nih ke beres-beres area ruang keluarganya. Itu untuk kain yang ada di atas kursi itu saya beresin ya, memang sengaja itu kainnya atau covernya saya letakkan di kursinya ya, biar ya senada gitu ya sama tema yang ada di area ruang keluarga saya ya teman-teman. Lanjut lagi, di sini saya nebahin ya untuk karpetnya. Jadi untuk karpetnya nggak saya gulung semuanya teman-teman, cukup saya gulung sebagian aja karena rada-rada mager ya sebenarnya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Jadi di sini cukup saya sapu-sapu aja ya di sebagian karpetnya itu ya teman-teman. Gimana kalian hari ini udah beres-beres rumah kah? Kalau misalnya lagi mager, lagi nggak mood gitu ya untuk beres-beres rumah, semoga dengan melihat saya beres-beres rumah ini bisa membawakan energi positif ya buat kalian semua. Jadinya kalian jadi semangat gitu ya, yang tadinya mager ya untuk beres-beres rumah jadi rajin ya untuk beres-beres rumah. Karena memang teman-teman, kalau misalnya rumah kita itu rapi, bersih ya, itu senang aja ya, bawaannya happy ya gitu ya. Jadi yuk
sekarang lanjut ya untuk beres-beres rumah kalian. Lanjut lagi teman-teman, tadi setelah selesai untuk sapu-sapu ya area ruang keluarganya, saya lanjut lagi ya di area ruang makan. Ini juga saya sapu-sapu ya. Kalian bisa lihat sendiri itu meja makan saya kosong ya. Jadi nanti untuk makan malam kami rencananya mau makan di luar aja ya. Jadi hari ini saya nggak masak. Hari ini tuh kerjaannya nyuci baju dan juga beres-beres area rumah. Untuk makan malam kita makan di luar aja ya, jadi nggak usah dipaksakan ya teman-teman. Ya santainya aja, dinikmatin aja, semampunya aja ya. Kalau misalnya capek ya istirahat, jangan dipaksakan ya. Dan lanjut lagi, saya juga mau sapu-sapu untuk area ruang tamu ya. Ini alhamdulillah untuk sapu-sapu area ruang tamunya udah selesai. Lanjut lagi, di sini saya mau ngepel untuk area ruang keluarga dan juga area ruang makannya teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya video dari Alilas Mom hari ini. Mohon maaf ya kalau misalnya video saya masih banyak-banyak kurangnya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya ya. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.